Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waktunya kita sekarang mempelajari seni budaya pembuatan miniatur bunga. Ini adalah lanjutan dari materi yang kemarin. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai, kita tetap membahas elemen menciptakan ya, karena tapi kita masih tetap miniatur bunga yang kemarin. Pada akhir fase E, peserta didik mampu menciptakan karya seni yang menunjukkan pilihan keterampilan, medium dan pengetahuan elemen seni rupa atau prinsip desain tertentu yang sesuai dengan tujuan karyanya dalam konteks ekspresi pribadi atau sesuai topik tertentu. Tentunya sudah pada tahu ya tujuannya ini. Setelah itu kita akan membahas sedikit mengulang yang kemarin tentang miniatur, karena ini adalah basicnya, jadi tidak ada yang boleh lupa. Miniatur adalah tiruan 3 dimensi suatu benda dengan skala yang lebih kecil. Sudah dibahas kemarin. Miniatur memberikan gambaran fisik suatu benda tanpa harus melihat bedanya secara langsung. Jadi tanpa melihat bendanya secara langsung, dengan melihat miniatur saja orang-orang akan tahu bahwa benda aslinya adalah seperti itu. Kita hanya mengulang sedikit saja ya. Setelah itu kita perlu mengingat apa itu fungsi dari miniatur. Ini juga harus diingat. Yang pertama, sebagai pengganti dari benda asli yang dikemas dalam bentuk tiruan yang memiliki ukuran lebih kecil. Yang kedua, sebagai benda yang memiliki nilai jual yang tinggi karena keindahan, estetika, kerumitan, dan detail yang bagus sehingga hampir menyerupai bentuk aslinya. Ingat ya bahwa miniatur ini memiliki nilai jual yang tinggi. Yang ketiga, sebagai hiasan yang dapat mempercantik ruangan karena model dan bentuknya. Yang keempat, memberikan gambaran nyata mengenai suatu objek atau benda yang ditiru. Yang kelima, mempermudah dalam memberikan penjelasan mengenai suatu objek dengan menunjukkan benda tiruan dari versi aslinya, sehingga mereka bisa membayangkan bentuk asli dari objek tertentu. Nah anak-anak, 5 fungsi dari miniatur ini harus selalu diingat, karena ini yang mendasari terciptanya suatu miniatur ya, dari fungsi-fungsinya ini. Kalaupun dia tidak memiliki nilai jual yang tinggi, mungkin kemungkinan karena keindahan atau estetika dan kerumitannya yang kurang. Pasti semua memiliki nilai jual, tapi selalu berbeda-beda ya anak-anak. Sekarang lanjut, ini saya akan memberikan beberapa contoh pembuatan miniatur bunga. Ini ada beberapa cara membuat miniatur bunga berdasarkan alat dan bahan. Yang pertama, membuat mawar dari sedotan plastik. Ini saya memberikan beberapa langkahnya dan juga alat dan bahannya. Tidak sesuatu yang rumit ya anak-anak, ini bisa dikerjakan ataupun bisa ditiru. Tapi ingat, untuk meniru juga harus memodifikasi agar menjadi lebih baik ya. Bahan-bahan yang kamu perlukan untuk membuat bunga mawar dari sedotan tidak banyak. Kamu hanya memerlukan 3 barang berikut ini. Yang pertama, sedotan plastik secukupnya. Yang kedua, gunting kertas. Yang ketiga, lem. Kalau bisa warnanya transparan. Jadi ini bahan-bahannya tidak memerlukan biaya yang banyak, tidak memerlukan biaya yang mahal. Dan juga kalau sedotan plastik itu bisa didapat di mana saja ya, bisa bekas ataupun yang baru boleh. Ini ada langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, gunting bagian ujung sedotan secara vertikal, kurang lebih sepanjang 4 cm. Untuk ukurannya ini terserah kalian ya anak-anak, kalau mau membuatnya. Yang kedua, potong bagian yang sudah digunting secara diagonal. Yang ketiga, gulung sedotan mengitari potongan kecil tersebut hingga akhir. Yang keempat, bunga mawar kecil sudah terbentuk. Lem bagian bawahnya agar tidak lepas. Yang kelima, kamu bisa menambah kelopak atau daun menggunakan sedotan dengan warna berbeda. Yang keenam, ulangi langkah di atas beberapa kali hingga tercipta baget bunga mawar plastik. Jadi mudah ya, nah ini tidak rumit untuk pembuatan bunga mawar plastik.
Selain alat dan bahannya juga mudah, pembuatannya juga sangat mudah. Lalu letakkan di dalam wadah agar hasilnya tampak cantik. Kalian bisa menambahkan vas bunga agar hasilnya menjadi cantik. Bisa juga untuk hiasan ruangan jika memang miniatur bunga tersebut sudah kalian lengkapi dengan vasnya. Setelah itu yang kedua ini adalah membuat dahlia dari kantong plastik. Nah, ini semua dari barang bekas ya. Baru juga nggak apa-apa, bekas juga lebih baik. Kalau plastik sama sedotan itu kan banyak ya anak. Alat dan bahan yang disiapkan, yang pertama plastik berwarna bebas sesuai keinginan. Kalau kalian mau bunganya warna kuning, cari plastik warna kuning. Kalau mau warna merah, cari plastik warna merah, sesuai keinginan kalian masing-masing. Yang kedua, plastik hijau untuk tangkai bunganya. Selalu hijau ya, karena tangkai itu ya warnanya hijau, kecuali kalau kalian mau warna coklat boleh. Yang ketiga, kawat. Yang keempat, gunting kertas. Kelima, tang. Tang ini nanti fungsinya untuk membentuk kawat ya anak-anak. Langkah-langkah pembuatannya, yang pertama, potong plastik memanjang lalu tumpuk beberapa lembar potongannya. 2. Lipat kecil dari ujung plastik seperti ketika membuat kipas. 3. Gunting bagian ujungnya agar lebih rapi. 4. Lilit bagian tengah plastik dengan kawat, lalu lebarkan plastik membentuk lingkaran. 5. Tarik setiap lembar plastik agar terbuka dan bentuk hingga tampak bergelombang. 6. Rapikan permukaan bunga dengan gunting. 7. Lilitkan plastik hijau di kawat mulai pangkal mahkota hingga bawah. Ini untuk membentuk tangkai dari bunga tersebut. Selanjutnya, gunting sisa plastik hijau menjadi bentuk daun, lalu tempel di kawat. Selanjutnya, bunga dahlia sudah siap dipajang dalam pot atau wadah lainnya. Oke anak-anak, jadi mudah ya untuk pembuatan miniatur bunga, sangat mudah. Jadi tapi untuk pembuatan miniatur bunga ini nggak harus 2 miniatur tersebut ya anak-anak. Kalian boleh berkreasi sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.